Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu ya. Kemarin saya salah ngomong. Saya pikir tuh hari kemarin hari Sabtu tuh hari Minggu ya. Ternyata hari Minggunya hari ini. Jadi sekarang hari Minggu tanggal 9 April ya berarti. Tanggal 9 April. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang kenaikan harga pasar saham gitu ya. Kenapa kok bisa harga saham itu tuh bisa naik, kenapa harga saham itu tuh bisa turun gitu. Tapi dari uh, pengalaman saya pribadi ini ya, pengalaman saya pribadi dari sudut pandang sebagai seorang scalper. Jadi saya bukan dari sudut pandang investor atau bukan dari sudut pandang swing trading gitu ya. Karena kalau sudut pandang investor pasti dia mengamati yang fundamental analisis, terus keadaan kinerja perusahaannya seperti apa gitu, bisnis perusahaan seperti apa. Nah itu saya nggak ke situ, tapi saya lebih ke scalpingnya gitu ya. Kenapa scalping? Karena ini pertama teknik yang saya gunakan sehari-hari, setiap hari ya saya teman-teman, saya setiap hari dagang dengan scalping. Lalu yang scalping ini adalah time frame paling rendah dari semua pelaku pasar ya. Kalau investor time frame-nya pasti dia tinggi ya, pasti dia jauh. Misalnya pakai time frame-nya 5 tahun atau monthly gitu ya, atau misalnya 10 tahun ke belakang gimana. Nah, kalau swing trading juga mungkin dia pakai time frame-nya harian sama bulanan atau mingguan gitu ya. Nah, kalau scalping itu time frame-nya terkecil. Jadi ibaratnya scalping tuh yang melihat lebih 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 detail gitu ya, lebih detail apa yang terjadi sih sebenarnya per hari, sehari-harinya di saham tersebut atau di saham tertentu gitu ya. Jadi ini pure dari pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya nggak teman-teman nggak setuju gitu atau mau sharing gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi banyak yang beranggapan bahwa suatu harga saham itu bergerak naik karena misalnya ada fundamental perusahaan itu bagus, atau laporan keuangannya rilis terus positif gitu labanya. Atau misalnya dari yang technical analysis gitu ya, itu udah oversold atau udah disupport, berarti dia akan mantul naik gitu. Ada lagi yang misalnya buy on news gitu ya, misalnya saham A gitu, dia dapat sentimen positif gitu hari itu, berarti harganya naik gitu. Nah sebaliknya harga turun, ada yang beranggapan bahwa ini fundamentalnya misalnya laporan keuangannya kuartal 1 misalnya itu negatif, atau misalnya valuasi perusahaannya udah terlalu kemahalan nih, berarti harusnya dia koreksi gitu. Atau kalau dari technical analysis, wah ini udah di resisten, berarti dia bentar lagi akan mantul ke bawah gitu kan. Kalau yang berita ya sentimen negatif ya. Sebenarnya menurut saya pribadi ya, pendapat seperti itu benar tapi nggak 100% mutlak gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang bisa dijadikan itu sebagai kepastian gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya fundamentalnya yang positif selalu naik, itu ada juga kok harga-harga saham yang fundamentalnya bagus tapi nggak bergerak naik tuh banyak ya. Kalau misalnya harga saham itu ditentukan dari technical analysis yang udah di support terus dia akan mantul, banyak saham-saham yang saya lihat sehari-hari udah di support tapi nggak mantul-mantul gitu. Ada juga yang berita juga banyak yang ada sentimen positif tapi ternyata sahamnya malah turun gitu. Ya itu sebaliknya, kalau misalnya harga saham turun ya berarti fundamental jelek, tapi ada aja saham yang fundamentalnya jelek yang ibaratnya profitnya minus tapi malah naik arah lagi kan, berhari-hari lagi. Jadi itu ya. Terus ada juga yang harga saham yang udah di support, yang harusnya naik kan katanya, misalnya udah di support tapi ternyata dia malah turun gitu kan. Nah, jadi supportnya yang mana kan? Jadi supportnya tuh yang mana nih? Yang ini yang support 1 apa support 2 gitu. Ya itu menurut saya juga nggak terlalu
nggak terlalu pasti ya, masih ada sesuatu yang menurut saya itu apa ya, ragu-ragu lah, bikin saya ragu-ragu gitu. Kalau berita juga sama, kalau ada juga berita yang sentimen negatif, ternyata harga sahamnya malah naik ya. Jadi menurut saya ketiga faktor itu, fundamental analysis, terus technical analysis, terus news, berita gitu, itu menurut saya nggak bisa dijadikan suatu acuan mutlak untuk menentukan saham itu naik apa turun gitu kan. Lalu sebenarnya apa sih yang misalnya bikin harga saham itu naik ya? Nah ini lagi-lagi menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Menurut saya pribadi sebagai seorang scalper gitu ya, yang membuat suatu harga saham naik itu adalah pertama, ada yang membeli, itu udah pasti. Itu pasti ya, di saham itu pasti ada yang beli, itu harganya akan naik gitu, pasti itu. Kalau harganya turun, itu pasti ada yang ngejual, makanya harganya turun. Itu udah pasti tuh. Jadi yang pertama, ada yang ngebeli dan ada yang menjual. Lalu berikutnya, apa nih faktor pendukung yang lainnya yang membuat harga itu naik? Yang kedua, supply dan demand, yaitu bid offer. Kalau misalnya harga bidnya lebih besar dari offer, itu harga sahamnya akan naik. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa membuat suatu pandangan gitu ya. Kalau misalnya harga saham suatu bid offer dari saham itu lebih banyak bid atau lebih banyak yang ngantri, ya berarti saham itu akan naik ya, akan segera naik. Tapi ada tapinya, tapi kan ada juga yang bid palsu gitu, ada juga yang bidnya sampai 200.000, 300.000, tapi offernya cuman 30.000 misalnya, itu malah ARB. Ya memang ada yang seperti itu, cuman di sini itu pasti sahamnya naik dulu kan. Sahamnya naik, misalnya sahamnya naik 5%, terus dikerek, terus udah 7%, 8%, tiba-tiba roboh kan. Nah itu bisa aja seperti itu kan. Ya memang di pasar modal ini gimana ya, tergantung semuanya dari pengalaman juga ya teman-teman ya. Cuman yang saya lebih tekankan di sini adalah ketika harga saham itu naik karena ada yang membeli dan karena supply dan demand, di mana demandnya lebih kuat dari supply-nya gitu. Sebaliknya juga sama, kalau misalnya harga saham itu turun, berarti offernya atau supply-nya itu lebih besar daripada demand-nya gitu. Tapi ada juga yang offernya lebih tebal, sahamnya malah naik gitu ya. Itu balik lagi ya ke teman-teman ya, itu memang ada yang seperti itu, saya sering ngamatin juga. Cuman dari beberapa kasus gitu, lebih banyak yang seperti itu malah turun ya, dan yang bidnya lebih besar, banyakkan kasus lebih naik. Jadi saya lebih cenderung scalping di saham-saham yang bidnya itu lebih besar dari offer. Ya memang nggak bisa diajuan yang tadi ya, ada bid palsu gitu, fake bid gitu ya. Cuman ya itu gimana ya, tergantung nanti dari pengalaman teman masing-masing. Karena kalau misalnya kita cuman mengandalkan technical analysis gitu, misalnya technical analysis itu kan berarti ada grafik, terus beberapa indikator kan, misalnya ada MACD, terus ada stokastik, terus ada yang misalnya pakai Bollinger Band gitu ya, ada juga yang pakai Ichimoku Cloud, terus pola candlestick. Nah kalau misalnya teman-teman cuma mengandalkan technical analysis, itu teman-teman nggak akan tahu mana yang bid palsu gitu. Bisa aja teman-teman, karena waktu itu saya pernah lagi trading, terus ada di grup salah satu orang nanya ke saya gitu, ini sahamnya bagus nih, MACD-nya bagus nih, lagi mau golden cross gitu. Terus saya lihat saham A gitu, terus saya bilang ke dia, ini ntar lagi ARB, karena saya udah pernah nemu pola yang seperti ini gitu. Dia nggak percaya, enggak ini bagus nih, ini golden cross gitu ya MACD-nya, terus pola candlestick-nya bagus gitu dan kuat sepertinya. Dia masuk, nggak lama kemudian ARB teman-teman. Terus dia nanya ke saya, kok lu bisa tahu gitu, karena memang saya sering merhatiin pola-pola yang seperti itu ya teman-teman, yang ibaratnya yang
tiba-tiba copot bitnya, hilang bitnya, tiba-tiba ARB. Nah itu ada polanya, dan itu memang harus sering ngelihat pasar ya, maksudnya harus sering ngelihat fenomena yang ada di market gitu. Ya itu kenapa technical analysis nggak bisa saya jadiin acuan harga saham itu akan naik gitu ya. Bisa aja sahamnya zong ya kan, bit overnya tiba-tiba yang zong gitu, tapi candlesticknya bagus ya langsung nyangkut di ARB kan berhari-hari kan. Fundamental analisis, kalau fundamental analisis saya lebih cenderung ke fundamental analisis ya, karena semua investor besar itu lebih ke fundamental analisis. Bahkan Pak Fier sendiri pernah bilang kalau misalnya kita trading tanpa pakai memperhatikan fundamental analisis ya sama aja kita mau bunuh diri kan. Ya saya lebih cenderung ke fundamental analisis, tapi berhubung karena saya scalping jadi saya melihat momentum aja gitu. Kalau technical analysis saya udah berhenti belajar sih sebenarnya. Kalau news ya, yang terakhir news itu kenapa saya nggak mendengarkan news, kenapa harga saham itu nggak tergantung sama news, karena news itu tuh nggak mungkin nih teman-teman ya, suatu berita atau suatu informasi itu yang berharga itu langsung di-share ke publik tuh kayaknya jarang deh teman-teman. Saya banyak baca tuh, banyak juga dapat referensi dari senior-senior yang di market gitu. Kalau berita tuh sebenarnya nggak terlalu harus dipercaya teman-teman. Jadi cuman dia jadiin pengetahuan aja, jangan dijadikan untuk teman-teman memutuskan untuk beli saham gitu ya. Karena news itu nggak mungkin informasi itu kita bisa dapatkan secara ya, informasi yang penting ya itu secara benar-benar di publik gitu ya, nggak mungkin. Pasti awalnya tuh orang dalam dulu yang tahu informasinya, lalu habis orang dalam itu emiten, habis emiten itu mungkin ya bandar-bandar gitu kan, baru yang terakhir retail. Makanya kenapa kita retail tuh jarang dapat yang harga bawah kan. Harga bawah tuh nggak bisa tuh, apalagi yang pakai technical analysis, dia nunggu breakout dulu kan, baru beli gitu. Itu susah tuh, nggak akan dapat harga bawah. Nah yang dapat harga bawah tuh ya itu orang-orang dalam yang tahu informasi duluan gitu. Makanya kenapa berita itu jangan terlalu dipercaya ya. Kalau misalnya berita udah keluar, news udah keluar, nah itu tandanya dua, itu mau emang beneran mau naik, atau yang kedua ada yang mau jualan masif gitu. Tinggal teman-teman nanti lihat pergerakan dari supply demand-nya gitu. Ya jadi itu ya, jadi yang membuat harga saham naik tuh menurut saya pribadi, kesimpulannya nih ya, yang pertama ada yang membeli itu biasanya market maker lah, atau investor besar gitu ya. Lalu supply demand ya teman-teman, supply dan demand, udah itu aja sih sebenarnya. Itu aja ya, apalagi yang membuat harga naik. Ya udah, jadi ada yang membeli, membuat demandnya lebih tinggi daripada supply, market merespon sehingga bidnya makin tebel, offer makin tipis, makin banyak yang ngebeli, berarti hukumnya harga akan naik. Kebalikannya kalau misalnya ada yang ngejual, misalnya ada investor besar gitu ya, investor institusi gitu, dia ngejual barangnya, ngejual ibaratnya net sell dengan lot yang cukup besar, ya berarti offernya makin tebel, bidnya makin tipis kan, karena dihabisin kan tuh, ya berarti harganya akan turun. Jadi harga turun karena ada yang ngejual. Jadi itu ya teman-teman, jadi mungkin itu aja sih sharing saya, karena banyak juga yang nanya ke saya tuh, ngejelasin ke saya technical analysis segala macam. Ya balik lagi, saya bukannya nggak mau belajar technical analysis, karena memang saya udah belajar technical analysis dan kurang puas dengan hasilnya, kurang cocok sih sama saya sih. Jadi saya sekarang lebih ke bid over aja ya, sama ngeliat pergerakan sahamnya ya. Ya jadi itu aja mungkin sharing saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.